Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Tentu nikmat ini sangat luar biasa, sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, bisa dengan penuh keceriaan kita beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya menjadi pahala, menjadi kebaikan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersolawat. Bersolawat ini ibadah yang sangat ringan, yang sangat mudah. Tapi ringan dan mudah itu bukan berarti semua orang bisa melakukannya tanpa pembiasaan. Oleh karena itu, saya mengajak, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat itu tanda kita cinta sama Rasulullah. Bersolawat itu tanda kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah. Bersolawat itu tanda kita ingin nanti ketika kita meninggal disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat itu tanda kita nanti di hari kiamat diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih seputar nasihat. Nasihat ini yang selanjutnya adalah dari makalah ke-41 bab 3 ya, dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bismillah, wal maqalatu al-hadiyatu wal arba'un. Dan makalah yang ke-41. Kila, ya, dikatakan idza aradallahu bi'abdin khairan. Di sini dikatakan idza arada, ketika Allah menginginkan, aradallahu bi'abdin, kepada seorang hamba, khairan, kebaikan, kamilan, yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Apa yang Allah lakukan kepada hamba tersebut? Faqahu fid din, maka Allah akan memberikan orang itu pemahaman tentang agama. Ai fi usulihi wa furu'ihi, yakni seputar asas-asas agama itu, pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Kalau asas berarti ilmu tauhid, kalau cabang-cabangnya itu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, orang yang Allah kehendaki kebaikan yang sempurna kepada dia, maka Allah akan berikan pemahaman tentang agamanya, ya, sehingga dia bergerak dengan agama, berbicara dengan agama, beraktivitas dengan agama, semuanya didasarkan dengan agama. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu, maka orang itu akan melakukan dasarnya dari agama. Yang pertama. Yang kedua, siapa mereka yang mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah? Wa zahadahu fid dunya, yakni Allah akan jadikan orang itu zuhud terhadap dunia. Ya. Apa maksudnya zuhud terhadap dunia? Lihat, Imam An-Nawawi di sini menjelaskan, ay ja'ala qalbahu khalian. Ya, Allah akan jadikan hatinya kosong. Mimma khalat minhu yadahu. Ya, dari perkara yang ada di tangannya. Ya. Jadi zuhud dari dunia ini maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan kepada orang itu ya yang ada di tangannya itu masuk dalam hatinya.
mobil, rumah, deposito, jabatan, apalagi semualah pokoknya yang terkait kenikmatan dunia itu oleh Allah ada di tangannya dan kosong. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada orang itu, maka orang itu akan dikosongkan hatinya daripada gemerlapnya dunia yang tadi kita sebutkan. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga ini sesuatu yang kita banyak tidak siap. Apa itu yang ketiga? Wa basarahu bi'uyubi nafsi. Yang ketiga ini ketika Allah menghendaki kepada dia kebaikan agama, maka Allah akan perlihatkan aib. Aib siapa? Aib dia. Kepada siapa? Dirinya. Ya. Jadi ketika Allah sayang sama orang, cinta sama orang, maka orang itu akan dimunculkan aibnya, sehingga dia melihat aibnya. Ketika dia melihat aibnya, tahu kekurangannya, tahu kesalahannya, maka dia akan kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan dia akan memperbaiki dirinya. Nah, inilah tanda orang yang Allah cintai. Tapi sebaliknya, ketika seseorang diperlihatkan aibnya, kemudian dia tambah bangga, bahkan dia share, bahkan dia ceritain, bahkan dia bagi-bagi itu informasi kesalahannya, dosanya, nauzubillah. Nah, berarti di situ Allah tidak menghendaki kebaikan atas orang itu, baik kebaikan dirinya maupun agamanya. Kenapa? Hakikatnya aib itu, ya, hakikat aib itu adalah sesuatu yang harus kita sembunyikan. Ya, ini malah disebar, malah di-share kemana-mana. Maka ini sebuah kesalahan. Orang yang seperti ini biasanya hatinya ini sudah gelap, hatinya itu sudah mati, sehingga dia tidak malu dalam berbuat kesalahan itu. Bukannya malah bertaubat, tapi dia malah bangga mengeser kesalahannya, kemaksiatannya, dosa-dosanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Allah menghendaki seseorang itu baik agamanya, maka ketahuilah Allah akan munculkan aibnya agar dia introspeksi diri, agar dia kembali kepada Allah, agar dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, Allah akan jadikan dia zuhud terhadap dunia. Artinya semua kemewahan dunia tidak melalaikan dia. Kemewahan dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Yang ketiga, orang yang dicintai sama Allah adalah Allah berikan pemahaman agama yang baik kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.